Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang farmasi teknologi cair, yaitu suspensi. Nah, bagaimana sifat antarmuka dari partikel suspensi itu sendiri, ya? Nah, suspensi merupakan suatu sediaan yang tidak stabil secara termodinamika. Berdasarkan rumusan matematis pada layar ini, ya, bahwa delta F sama dengan gamma SL dikali dengan delta A, di mana delta F ini adalah energi bebas, kemudian gamma SL ini adalah tegangan antarmuka antara medium cair dan padat, serta delta A ini adalah luas permukaan partikel. Nah, pada prinsipnya dalam pembuatan suspensi, bahan padatan itu digerus terlebih dahulu, ya. Nah, proses penggerusan ini akan membuat ukuran partikel menjadi lebih kecil sehingga akan menyebabkan luas permukaan menjadi lebih besar, ya. Di garis bawahi di sini adalah ukuran partikel menjadi kecil sehingga akan menyebabkan luas permukaan partikel makin besar. Oke. Nah, suspensi merupakan sediaan ini yang terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu bahan padatan sebagai fase terdispersi dan pelarut sebagai fase pendispersinya. Nah, karena ketidaktercampuran ini, maka terdapat tegangan antarmuka antara permukaan padatan, atau dalam hal ini adalah fase padat, dengan permukaan pelarut, yaitu fase cair, ya. Karena tidak bercampur, maka terjadi atau terdapat tegangan antarmuka antara fase padat dengan fase cair. Terdapat faktor luas permukaan partikel dan tegangan antarmuka, ya. Maka dari rumus di atas akan terdapat juga nilai dari delta F, yaitu energi bebas permukaan, ya. Tadi ada luas permukaan, kan? Pada saat kita menggerus partikelnya menjadi lebih kecil, maka semakin luas juga permukaannya. Nah, juga ada tegangan antarmuka tadi, ya, akibat ketidaktercampuran antara fase padat dengan fase cair dalam sistem suspensi tadi, ya. Sehingga jika delta F sama dengan 0, maka sediaan ini akan stabil secara termodinamika. Tapi untuk sediaan suspensi dan emulsi, maka delta F-nya sama dengan tidak 0 dan dikatakan sebagai termodinamika yang tidak stabil karena dia punya luas permukaan, karena dia punya tegangan antarmuka, ya. Kalau ada tegangan antarmuka, berarti minimal dia nilainya 1, berarti dia punya energi bebas permukaan, maka dikatakan sebagai termodinamika tidak stabil. Berbeda dengan larutan yang tidak mempunyai tegangan antarmuka atau gamma SL-nya sama dengan 0, secara otomatis gamma SL 0, kemudian luas permukaan partikel nilai seberapapun nilainya, jika dikali 0 maka menghasilkan energi bebas permukaan yang sama dengan 0. Nah, setiap sediaan yang tidak stabil ini akan cenderung berusaha untuk menstabilkan keadaannya, ya. Begitu halnya dengan suspensi. Agar mendekati keadaan stabil, maka partikel-partikel dalam suspensi itu cair, suspensi cair tersebut cenderung untuk berflokulasi, yaitu membentuk suatu gumpalan aglomerat. Sedangkan untuk mengurangi tegangan antarmuka dapat dilakukan dengan penambahan suatu surfaktan, ya. Jadi dalam suatu sediaan suspensi itu, ini kan dia sistemnya termodinamika tidak stabil, ya. Jadi mereka itu cenderung untuk membuat sistem tersebut menjadi stabil dengan cara partikel tersebut berusaha untuk mendekati keadaan stabil dengan cara cenderung untuk berflokulasi atau membentuk suatu gumpalan, ya, atau aglomerat, seperti itu dalam suatu sistem suspensi. Nah, untuk mengurangi tegangan antarmuka sama halnya dengan emulsi bisa ditambahkan dengan penambahan suatu surfaktan.
Nah, bagaimana pengendapan dalam suspensi? Nah, ini berlaku hukum Stokes ya. Jadi salah satu aspek dari kestabilan fisika dalam suspensi di bidang farmasi itu adalah menjaga partikel agar tetap terdistribusi secara merata ke seluruh pendispersinya ya, dimana kecepatan pengendapan itu tergantung dari ukuran partikel dan viskositas. Ketika ukuran partikel kecil, maka partikel itu menjadi lambat untuk mengendap dan cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi, dan jika mengendap dapat menyebabkan caking, dan bila viskositasnya besar sulit untuk keluar mengalir dari dalam mulut botol ya, seperti itu. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya di materi sebelumnya ya. Nah, ini adalah hukum Stokes secara rumus matematis seperti ini ya. Kecepatan akhir ya, D ini diameter partikel, rho S kerapatan dari fase terdispersi, rho 0 ini kerapatan dari fase medium pendispersi. Nah, tipe-tipe aliran atau reologi. Nah, kenapa sih saya penting untuk menyampaikan tipe-tipe aliran atau reologi ini ya? Karena ini terkait dengan sediaan farmasi ya. Jadi ketika saya biasa menanyakan ini kepada mahasiswa tingkat atas, bentuk sediaanmu ini termasuk dalam tipe reologi apa sih gitu? Tidak bisa menjawab ya. Jadi saya tekankan di sini agar kemudian bisa mengklasifikasikan ya sediaan farmasi itu dalam tipe-tipe alirannya masing-masing ya. Kenapa? Karena masing-masing sediaan farmasi itu memang memiliki karakteristik aliran yang spesifik seperti itu ya. Nah, dalam konsep farmasi fisika, reologi biasa juga disebut dengan aliran. Nah, ini berkaitan dengan viskositas ya. Nah, secara umum reologi itu terbagi menjadi dua, yaitu aliran Newton atau reologi Newton dan non-Newton. Nah, aliran Newton. Aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal ya. Pada umumnya, cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Pada cairan Newton, hubungan antara sharing rate atau kecepatan tekanan ya, dan sharing stress atau besarnya tekanan adalah linear dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas ya. Jadi pada aliran mempelajari aliran itu, kata kunci yang harus kalian pegang baik-baik itu adalah sharing rate atau kecepatan tekanan dengan sharing stress atau besarnya tekanan ya, karena ini akan menjadi menjadi spesifikasi tersendiri bagi masing-masing sediaan seperti itu ya. Nah, tipe aliran dari Newton ini umumnya dimiliki oleh zat cair tunggal serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul kecil. Nah, tipe aliran yang mengikuti sistem Newton, viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak tergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser saja. Ya, jadi kalau untuk aliran Newton, antara sharing rate dengan sharing stressnya itu adalah linear. Ya, semakin kecil sharing rate maka juga semakin sharing rate itu naik seiring dengan naiknya sharing stress seperti itu ya, linear. Nah, aliran Newton, catatan di sini adalah sharing rate atau rate of share atau kecepatan tekanan dalam hal ini adalah kecepatan dalam mengocok botol ya. Jadi kecepatan pengocokan pada botol. Sedangkan sharing stress atau besarnya tekanan dalam hal ini contohnya adalah kekuatan mengocok dan kekuatan memencet tubuh ya. Jadi ini kita bisa garis bawahi di sini yang dimaksud dengan sharing rate di situ adalah kecepatan mengocok botol, sedangkan sharing stress di sini adalah kekuatan untuk mengocok dan kekuatan memencet tubuh.
Dengan kata lain, bahwa pada aliran Newton tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk bisa mengalir, ya, karena akan mengalir dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi sehingga viskositas atau kekentalan zat itu tidak berubah. Contohnya adalah pada air mengalir, ya, tanpa adanya energi atau tekanan, air dapat mengalir terutama pada daerah yang miring. Nah, itu adalah contoh dari aliran Newton, ya. Kita tidak memberikan dia tekanan, tapi dia akan dengan sendirinya itu akan mengalir. Nah, ini adalah diagram grafik dari aliran Newton, ya. Ini adalah bentuk linear, ya. Yang tadi saya katakan di sini adalah dia bentuk linear, ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan sistem Newton? Pada cairan Newton, shearing rate atau kecepatan tekanan dan shearing stress atau besarnya tekanan tidak memiliki hubungan yang linear, ya. Viskositasnya bisa saja berubah-ubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan, ya. Nah, untuk sistem-sistem non-Newton ini berada pada sediaan-sediaan yang merupakan dispersi heterogen, baik itu sediaan cairan ataupun sediaan padatan. Contohnya pada sediaan-sediaan yang sifatnya adalah koloid atau emulsi, kemudian dalam sediaan suspensi cair, dan dalam sediaan salep. Nah, sistem non-Newtonian ini adalah kebalikan dari aliran Newton, di mana aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi atau tekanan sehingga dia bisa mengalir, ya. Karena bila tidak diberikan tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Artinya, untuk mengalirnya sediaan ini membutuhkan bantuan. Karena adanya tekanan atau energi, maka viskositas dari sediaan ini akan berubah, ya. Jelas, ya? Jadi untuk sistem non-Newtonian ini dia kebalikan dari sistem Newton. Kalau Newton tadi tanpa diberikan tekanan itu dia bisa mengalir, tetapi kalau untuk tipe aliran non-Newton ini harus diberi tekanan agar dia bisa mengalir, dan secara otomatis viskositas dari sediaan ini akan berubah jika sudah ada tekanan atau energi yang diberikan pada sediaan tersebut. Nah, sistem non-Newton ini, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh waktu, dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh waktu. Yang termasuk dalam sistem non-Newton yang tidak dipengaruhi oleh waktu, yang pertama adalah aliran plastis, kemudian aliran pseudoplastis, dan aliran dilatan. Sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu termasuk di dalamnya adalah aliran tiksotropik dan aliran anti-tiksotropik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aliran plastis. Kurva aliran plastis tidak melalui titik 0,0, ya. Tidak melalui titik koordinat 0,0, tapi memotong sumbu shearing stress pada suatu titik tertentu yang dikenal sebagai harga yield. Oke? Cairan plastis ini tidak akan mengalir sampai shearing stress dicapai sebesar yield value tersebut, ya. Aliran plastis ini diaplikasikan pada suspensi dengan partikel-partikel yang terflokulasi. Tadi, ya, terflokulasi artinya dia sukar untuk disuspensikan kembali. Nah, suspensi terflokulasi ini adalah suspensi dengan ukuran partikel yang besar sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat, dan bila dikocok akan segera terdispersi dalam pembawanya. Oke, sorry ya, tadi ada keliru sedikit. Suspensi terflokulasi itu adalah suspensi yang gampang untuk didispersikan kembali, ya, seperti itu. Jadi untuk aliran plastis ini untuk aliran plastis ini, ya, karena dia tidak melewati titik 0,0 sehingga sharing stressnya atau sediaan itu tidak akan mengalir hingga kita nilai sharing stressnya itu mencapai harga yield tertentu, ya. Jadi ada harga yield yang kemudian harus dicapai oleh ini, ya. Nah, ini adalah grafik aliran plastis.
ya. Jadi dia tidak memotong di sini. Kalau aliran Newton kan dia dari 0,0 ya, dia linear seperti ini ya. Tetapi kalau untuk aliran plastis itu, aliran plastis ini kita harus mencapai suatu nilai harga yield tertentu supaya dia bisa mengalir ya. Nah, jadi ini memang dia sharing stressnya naik seperti ini. Nah, ini ada yield value. Nah, ketika dia sudah sampai pada titik ini, maka sediaan itu nanti akan bisa kemudian mengalir. Nah, contohnya pada saat pengocokan sediaan pada saat pengocokan sediaan suspensi ya. Jadi kita berikan tekanan sedikit. Nah, sampai pada harga yieldnya, maka dia akan bisa kemudian untuk mengalir kembali seperti itu ya. Nah, kemudian aliran pseudoplastis dikatakan di sini bahwa viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear atau kecepatan tekanan ya. Jadi viskositasnya itu menurun jika terjadi peningkatan kecepatan tekanan. Nah, terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer-polimer termasuk gom, tragakan, natrium alginat, metil selulosa, dan karboksimetil selulosa ya, di mana meningkatnya shearing stress atau besarnya tekanan menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan ya. Tahanan artinya bisa mengurangi viskositas di sini ya. Nah, kurva untuk aliran pseudoplastis dimulai dari titik 0,0 dan tidak ada harga yieldnya. Ya, berbeda tadi dengan plastis, dia tidak dimulai dari titik 0,0 dan dia mempunyai nilai yield. Tetapi kalau untuk pseudoplastis dia dimulai dari 0,0 dan tidak ada harga yield ya. Nah, perlu diingat di sini sekali lagi bahwa dengan meningkatnya kecepatan tekanan, maka viskositas itu akan menurun. Nah, seperti ini ya. Jadi dia melewati titik 0,0, tapi dia tidak linear ya, dia melengkung seperti ini ya. Nah, ini gambar aliran pseudoplastis. Nah, ketika dia bentuk padatannya di sini ya, mengurangi tekanan ya, ketika tekanan itu masih dikurang, bentuknya akan seperti ini ya. Global formnya ini mempunyai viskositas yang tinggi, tetapi dia ketika kita tingkatkan tekanan, maka bentuknya akan semakin seperti ini, seperti mempunyai viskositas yang rendah ya, mempunyai viskositas yang rendah seperti itu. Nah, ini contohnya adalah pada saat kita mengocok seperti saus ya, seperti saus itu ya, kita kocok. Nah, semakin kita kocok maka viskositasnya itu akan semakin menurun ya. Pada saat itu dia masih baru seperti itu kan, dia kan susah untuk dituang, tapi ketika sudah kita goyangkan pasti dia akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk dituang dari botol, artinya viskositasnya juga akan dia menurun ya, seperti itu contohnya. Nah, jadi semakin kita berikan sharing stress ya, maka laju untuk mengalirnya juga akan semakin laju untuk mengalirnya juga akan semakin besar ya, disebabkan karena viskositasnya itu dia lebih berkurang dibandingkan pada saat belum diberikan tekanan. Nah, sehingga sistem pseudoplastis disebut pula sebagai sistem geser encer atau shear thinning, karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi menurun ya. Ini gambar saus ya. Nah, ketika kita memberikan tekanan, maka dia akan mengalir keluar dan ini ya, seperti itu, mengalir keluar sehingga karena viskositasnya menurun. Kemudian aliran dilatan. Nah, aliran dilatan ini merupakan kebalikan dari aliran pseudoplastis ya. Nah, disebut sebagai sistem geser kental atau shear thickening system, dan dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi, yaitu lebih besar dari 50% dari partikel yang terdeflokulasi ya, berarti dia sulit untuk disuspensikan kembali. Nah, viskositas ini meningkat dengan bertambahnya rate of shear atau sharing rate ya. Dalam pengeluarannya dari wadah membutuhkan tekanan yang kuat ya. Ini contohnya adalah kalau kita melakukan memberikan tekanan pada sediaan-sediaan pasta ya. Nah, itu kan lebih kuat kemudian kita mengeluarkan dibandingkan dengan sediaan-sediaan berbentuk closure seperti itu ya.
Nah, demikian juga dengan krim ya, tergantung kalau krimnya itu agak kental, berarti tekanan yang kita butuhkan untuk mengeluarkan itu juga akan semakin besar ya. Nah, kalau bentuk pasta sudah jelas-jelas dia adalah aliran dilatan, karena untuk mengeluarkan dari tube itu butuh tekanan yang kuat ya. Beda dengan sediaan-sediaan Posho, Losho itu berbeda ya, dia lebih mengarah ke pseudoplastis ya kalau bentuk-bentuk sediaan seperti itu, karena tekanan yang diberikan itu tidak terlalu sebesar dengan pada aliran dilatan. Nah, mekanismenya seperti apa ya? Nah, pada keadaan diam, partikel-partikel tersusun rapat dengan ruang antar partikel. Nah, pada saat sharing stress atau pengocokan meningkat, partikel atau bulk akan menyebar dan mengembang atau memuai, sehingga ruang kosong bertambah yang menyebabkan hambatan aliran meningkat. Akhirnya terbentuk pasta yang kaku. Nah, itu mekanisme dari yang aliran dilatan ya. Nah, ini grafik ya aliran dilatan. Nah, dia kebalikannya. Jadi kalau pseudoplastis dia seperti ini, tapi kalau aliran dilatan dia seperti ini ya. Jadi dia harus diberikan tekanan yang kuat baru kemudian dia bisa mengalir. Seperti itu ya. Pada saat kita mengeluarkan pasta gigi misalnya ya dari tube, itu membutuhkan usaha yang lebih atau energi yang lebih besar ya dibandingkan kita mengeluarkan misalnya lotion ya, yang bentuk-bentuk lotion seperti itu. Nah, ini contohnya ya pada bedak kelamin. Pada saat dalam botol yang didiamkan, konsistensinya encer dan partikelnya mengendap. Tetapi setelah adanya pengocokan, maka partikel yang tadinya mengendap akan menyebar dan menambah kekentalan dari lotion. Nah, aliran dilatan ini diaplikasikan pada sediaan bentuk salep dan pasta, dan sediaan salep dan pasta ini butuh tekanan yang lebih besar untuk mengeluarkan dari wadah ya. Nah, ini pada saat didiamkan, partikel tersusun rapat, volume kosong minimum dan konsistensinya relatif rendah. Tetapi ketika dia diberikan tekanan atau rate of share-nya meningkat, ya, maka partikel yang tersusun itu menjadi longgar, volume kosong itu meningkat dan konsistensinya relatif tinggi ya. Contohnya tadi ini ya pada bedak kelamin. Nah, bagaimana dengan aliran tiksotropik? Aliran tiksotropik ini merupakan tipe sediaan bila dalam keadaan diam akan menyerupai suatu gel. Ketika dia diberi tekanan, misalnya pengocokan, struktur gel ini akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, yaitu sol. Nah, pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap, struktur gel kembali terbentuk. Ya. Pertama, berlangsung cepat, sedangkan proses kedua berlangsung lebih lambat ya. Dalam keadaan diam dia menyerupai gel. Pada saat pengocokan maka dia lebih sifat gelnya itu akan menghilang, terpecah menjadi partikel-partikel seperti sol ya. Nah, pada saat pengocokan dihentikan maka akan terbentuk kembali menjadi struktur gel. Ini adalah grafik aliran tiksotropik. Jadi, aliran tiksotropik jika diterapkan dalam sebuah sediaan farmasi, maka akan menghasilkan sebuah sediaan yang baik. Ya. Hal ini disebabkan karena sediaan ini bila dikocok, viskositas sediaan akan bertambah, namun bila pengocokan dihentikan, maka partikelnya tidak akan mengendap dengan cepat, sehingga penampilan dari sediaan ini kelihatan menarik karena keseragaman penyebaran partikel ya. Jadi aliran tiksotropik ini merupakan aliran yang sangat diidam-idamkan dalam sebuah sediaan farmasi ya, karena kalau dia didiamkan itu dia tidak cepat mengalami pengendapan ya, partikel padatnya tidak cepat mengalami pengendapan,
Dan secara physically dia kelihatan lebih menarik karena keseragaman penyebaran partikel. Tetapi ketika dia dikocok, maka viskositas sediaan ini akan bertambah. Ini artinya semakin mudah untuk dituang. Nah, contohnya aliran ini telah diterapkan pada suspensi parenteral prokain penisilin G. Pada saat melalui jarum suntik, strukturnya terpecah ya. Setelah masuk ke dalam jaringan, strukturnya kembali terbentuk. Nah, hal ini mengakibatkan terbentuknya suatu depot pada tempat injeksi di otot, sehingga sedikit demi sedikit zat aktifnya akan terlepas dan akan masih tersedia selalu dalam tubuh dalam waktu yang relatif lebih lama. Nah, bagaimana dengan aliran antitiksotropik? Merupakan kebalikan dari aliran tiksotropik, yaitu sol menjadi gel menjadi sol. Contohnya adalah magma magnesia, dan sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, yaitu 1-10% dan terflokulasi ya. Kemudian bila dikocok, struktur sol akan menjadi gel, di mana kekentalannya bertambah sehingga terjadi hambatan untuk mengalir. Namun bila didiamkan akan kembali menjadi sol. Berarti nggak terlalu baik ya, karena kalau dikocok dia kekentalannya akan bertambah, susah kemudian untuk dituang. Nah, ini sol menjadi gel menjadi sol, bentuk antar partikel ya, seperti itu ya. Magma magnesium 1-10% dan terflokulasi. Nah, aplikasi dalam farmasi ya, aliran-aliran tadi. Tiksotropik adalah aliran yang ideal ya untuk sedan-sedan suspensi, emulsi, losio, krim salep, serta suspensi parenteral yang digunakan untuk depot terapi intramuskular ya. Jadi yang kita butuhkan ini adalah aliran tiksotropik untuk sedan suspensi, emulsi, losio, krim, salep, serta untuk sediaan suspensi parenteral yang digunakan untuk depot terapi intramuskular. Nah, bagaimana kriterianya? Suspensi tiksotropik ini tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya, ya, menjadi cair bila dia dikocok. Kemudian keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Suspensi tiksotropik memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Kemudian untuk suspensi parenteral tiksotropik bersifat shear thinking sehingga pada saat melewati jarum suntik, struktur suspensi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi. Ya, makanya dia dikatakan aliran yang ideal karena memenuhi persyaratan-persyaratan seperti ini ya. Nah, tidak cepat mengendap dalam wadah, kemudian menjadi cair bila dikocok, artinya dia lebih mudah untuk gampang kemudian untuk dituang ya, keseragaman suspensinya bertahan lama dan sebagainya. Oke, see you at next subject. Materi hari ini cukup sekian sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan lanjut ya ke materi berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.